Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la na'budu illa iyyah wa la nattakhidha rabban siwah. Nahmadu wa nashkuruh, nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Natubu ilaihi wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana wa Muhammadan nabiyur rahmah النبي الرسول الذي لا نبي ولا رسول بعده والمبعوث هدى ورحمة للعالمين كافة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن والاه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Nas'allah ta'ala al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina kama nas'aluhu 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shadiqan wa 'amalan shalihan maqbula wa tijaratan lan tatur ya 'alima ma fi sudur akhrijna minadh-dhulumati ilan nur amin. Para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, tentu berbahagia sekali Allah masih memberikan kepada kita usia yang panjang, meskipun mungkin tinggal sisa-sisa. Semoga sisa umur kita ini semakin berkah, semakin produktif, semakin menambah amal ibadah kita, iman kita, dan bisa juga keluarga kita semua, dan mengantarkan kita pada saatnya nanti menghadap Allah dalam keadaan yang membahagiakan, husnul khotimah, dan diterimanya di surganya. Amin. Mari kita niati majelis kita sama-sama dengan pertama thalabul ilmi. Yang thalabul ilmi itu sebenarnya fadilahnya lebih melebihi ibadah, ya. Saya ingat sekali nasihatnya Rasulullah kepada Abu Dzar, la antah dua, ya. Engkau berangkat dari rumah, kemudian mengkaji satu ayat Al-Quran, padahal alif lam mim sudah satu ayatnya. Khairul laka min an tusalliya mi'ata raka'ah. Fadilahnya lebih afdal dari kau sholat sunnah itu selama 100 rakaat, ya. Apalagi memulai baban minal ilmi, satu bab dari ilmu. Khairul laka tusalliya alfa raka'ah. Fadilah melebihi sholat 1000 rakaat, dan luar biasa, ya. Fadilatul ilmi khairu min fadilatil ibadah. Misalnya, keutamaan ilmu itu jauh di atas keutamaan ibadah. Faqihun wahidun khairu min alfi abid. Seorang yang dalam ilmunya, seorang itu lebih baik dari 1000 orang yang beribadah melulu, ya.
Yuzanu yaumal qiyamah, tidak ada lagi ya. Di hari kiamat akan ditimbang midatul ulama, tinta yang kita gunakan untuk mencari ilmu itu untuk lulus juga. Bimidati suhada, ditimbang sama dengan darahnya para syuhada. Bukan luar biasa ya. Jadi saya kaget kok program Al-Wahyu ini khusus bulan ini dan Ramadan nanti tidak ada kajian sama sekali. Tidak ada kajian, nggak ada pertimbangannya masalah keuangan dan lagi. Padahal donatur tetap juga ada. Ya paling tidak kalau nggak seluruhnya ya seminggu sekali ke seminggu. Gitu. Dan kalau perlu temanya ditentukan, biar nggak mengulang-ulang. Gitu. Well, nanti saya bicara dengan pembina yang lain dan saya sarankan supaya jangan sama sekali kosong lah. Gitu. Karena fadilahnya luar biasa. Ya, semoga juga bernilai pahala etika, misalnya pahala thalabul ilmi, yang itu juga man kharaja fi thalabil ilmi, keluar dari rumah tadi. Oleh bapak yang dari Gunung Sari kan paling jauh nih. Fahuwa fi sabilillah. Dia itu jihad di jalan Allah. Hatta yarji. Jadi kalau saya dipanggil Allah di tengah jalan atau di sini, itu matinya mati syahid. Itulah thalabul ilmi dalam Islam itu, dan ilmunya itu ilmu apapun. Baru apalagi ilmunya Allah Al-Quran maupun ilmunya Rasulullah, yaitu tentang hadis ya. Dan kasihan kita ayat Al-Quran dan hadis ini ya, menurut itu Allah, dan itu mendapat fadilah yang sangat luar biasa itu ya. Kembali pada kajian kita sampai 48 ya. Hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya. Hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, bainana atau baina ana qanaimun, ketika aku tidur, ra'aituni ala qalibin alaiha dalwun, aku mimpi, ra'aituni ala qalibin. Qalibin di atas apa? Terjemahan apa di situ? Sumur. Apa? Sumur. Obor. Sumur. Sumur ya. Ya. Berada di atas sumur. Ya betul ya. Di sini maknanya bi'run maklub. Sumur yang terbalik kalau di sini terjemahnya. Nggak tahu maksudnya apa ya. Bi'run maklub ya. Jadi mimpi ya berada di atas sumur, alaiha dalwun, yang di sana ada tembanya, dalwun. Fanaza'tu minha masya Allah, maka aku sengaja mengambil dengan cepat dari sumur itu. Masya Allah saja, artinya tidak dengan angka tertentu ya. Summa akhadhaha ibnu Abi Quhafah, ternyata setelah itu diambil oleh bapaknya Quhafah, yaitu siapa? Itu Abu Bakrin ibnu Abi Quhafah ya. Jadi ambil oleh bapaknya oleh
anaknya yaitu Abu Bakar yang dimaksud sini ya. Kemudian timba itu diambil oleh Abu Bakar yang dia itu anaknya Abi Quhafah. Fanaza'a minha fanaza'a biya dhanuban aw dhanubaini. Kemudian dia bisa mengambilnya dhanuban, apa? Satu timba. Ya, atau dua timba dari sumur itu. Wa fi naz'ihi dhi'fun, di dalam mengambilnya dhi'af itu berlipat ganda. Jadi bisa jadi mengambilnya tidak hanya 2 kali, 3 kali, tetapi berlipat-lipat dari itu. Wallahu yaghfiru lahu dha'fahu, dan Allah semoga mengampuninya dha'fahu. Ini dha'fun ya. Itu dimaknanya apa itu? Kelemahan, betul ya. Jadi hanya beda fathah dengan kasroh ya. Kalau dha'fun itu lemah. Kalau saya mbak di hormatin demin kuah ya, mbak di dha'fun kuah, mbak di kuatin dha'fah itu. Dha'fun. Kalau tadi dhi'fun itu lipatannya. Pahala berlipat-lipat ya. Apa namanya? Mudha'afah, berlipat-lipat. Di sini Rasulullah mendoakan untuk Abu Bakar itu ya, atas kelemahannya sebagai manusia biasa tentunya. Tsumma istahalat ghurban ya. Apa maknanya di situ? Kemudian apa Pak ya itu semuanya? Kemudian kelemahan ketika mengambil airnya. Terus kemudian Allah mengampuni kelemahannya. Apa? Allah mengampuni kelemahannya. Ya terus setelah itu. Kemudian ember itu berubah menjadi ember yang besar. Lalu Al-Khattab mengambil. Nah, sumastahalat ghurban ya. Jadi berubah menjadi jumlah yang banyak ya. Berubah menjadi jumlah yang banyak. Tadi asalnya 2 timba atau 3 saja ya. Saya carinya di sini. Oh, ini langsung takwil dari mimpi ya. Tsummastahalat ghurban, asal maknanya sih ya, dan pindah ke arah barat. Mungkin barat dari yang tadi, yang pertama tadi. Fa akhadhaha Ibnu Khattab, setelah itu diambil oleh Umar Ibnu Khattab itu. Falam ara abqariyan, maka aku tidak pernah melihat seorang abqari. Abqariyan itu seorang yang jenius ya. Abqari jamaknya abaqirah ya. Aku tidak pernah melihat orang yang jenius di antara manusia yanzi'un naz'a Umar. Ini berarti yanzi'u itu dari kata naz'ah. Nah, saya punya apa namanya bakat kelebihan seperti kelebihannya Umar. Nas'ah itu bisa kecenderungan, bisa juga bakat ya. Jadi hatta dzaraban nasu bi'atonin, sehingga manusia umumnya apa Pak terakhir itu sampai orang-orang dapat membeli minum kontra mereka dan memasukkannya kepada ya. Hatta dzaraban nas bi'atonin ya. Jadi artinya tadi kalau kaitnya pada semula mimpinya tadi ya, dengan mengambil air yang banyak dari sumur tadi,
maka itu bisa mencukupi sekian banyak yang membutuhkan, termasuk ternak yang membutuhkan minuman. Ya. Ya. Kemudian ini takwilnya dia mengatakan bahwa setelah Rasulullah itu yang beranugerah kelebihan ilmu ya, adalah dua orang itu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ya. Akhrajul Bukhari fi kitabi fadaili ashabin Nabi. Bukhari dalam kitab kemuliaan dan kelebihan para sahabatnya Nabi. Babu qaulin Nabi, babnya tentang sabda Rasul. Apa sabdanya? Lau kuntu muttakhidzan khalilan, kalau aku diizinkan untuk mengambil khalil, jadi Allah akan menjadikan Ibrahim sebagai khalil, ya. Jadi orang yang sangat karib, sangat dekat, seorang kekasih, maka Rasulullah akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Ya. Jadi intinya ini adalah keutamaan kedua sahabat itu, sampai itu wujudkan dalam mimpi Rasulullah. Dan mimpinya itu mengisyaratkan kelebihan, keutamaan dalam ilmu maupun di dalam meneruskan estafetnya Rasulullah setelah beliau wafat. Sementara kaum Syiah terutama Syiah yang kecuali satu saja, yang satu namanya Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu masih diakui oleh para ahli sunnah, mazhab ahli sunnah. Yang paling ekstrim itu adalah Imamiyah Isna Asyariyah. Imamiyah Isna Asyariyah, yaitu menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman itu perampas hak khilafah. Apa? Artinya semua kelompok Syiah menganggap bahwa Umar, Utsman, Abu Bakar itu perampas haknya Ali, itu semua kelompok Syiah. Iya. Sampai sekarang mereka menganggap itu laknat, di neraka semua ketiganya itu. Di Iran hari ini nggak ada yang orang Islam namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, nggak ada. Ada, saking antinya ya pada dianggap juga menyembunyikan ayat. Ada yang menurut mereka ketika di Ghadir Khum, di tempat Ghadir Khum itu ada ayat yang langsung menunjuk Ali sebagai pengganti Rasulullah SAW. Ayat itu dibuang oleh Abu Bakar Utsman seperti itu. Dan kalau haji itu biasanya enggak waktu sholat jamaah di Nabawi atau di Makkah enggak ikut sholat itu. Enggak ikut sholat. Ya. Karena imamnya imam menurut mereka imam ya mazhabnya Abu Bakar Umar Utsman, jadi dianggap sudah keluar dari Islam. Ya, mereka tidak mau makmum itu. Sampai situ gitu ya. Itu imamnya Isna Asyariyah istilahnya. Jadi luar biasa ekstrimnya. Nah, tidak aneh kalau yang di Syria itu yang dibantai itu adalah ahli sunnah.
senjatanya negara digunakan untuk membumi hanguskan rakyatnya sendiri itu Bashar Assad. Jadi Bashar Assad jauh lebih sadis dari bapaknya. Dan dengan Iran memang seperti itu. Apa Bu Abu Bakar Umar? Bani Quraisy. Bani Quraisy, baninya. Ya. Ya. Saya tidak tahu persis ya. Enggak tahu persis. Kalau enggak salah, kalau yang tahu saya tahu itu Utsman bin Affan itu dianggap dari yang turun sampai Umayyah itu. Karena itu perselisihan antara Bani Umayyah dengan Bani Hashim itu terjadi sejak zaman jahiliyah. Ya. Dan begitu kenabian itu justru di Bani Hashim, mereka merasa ya kehilangan gengsi wanita itu. Sehingga ketika Utsman jadi khalifah, ya, mereka gunakan itu untuk secara perlahan ya, merebut kepemimpinan Bani Hashim itu. Sehingga Utsman bin Affan pun juga dituduh kalau sekarang nepotisme. Jadi pejabat gubernur daerah itu dipilih dari wilayah itu, ya puncaknya yaitu gubernur yang ada di Damaskus. Siapa namanya? Muawiyah itu Muawiyah ibnu Abi Sufyan kan Muawiyah. Nah, Abu Sufyan itu sejak dulu kan memusuhi Rasulullah juga, panglima kan itu. Nah, akhirnya benar-benar pada masa Ali bin Abi Thalib terjadi tahkim dan konon yang mewakili Bani Umayyah itu adalah Amr bin al-As itu. Amr bin al-As ya. Nah, yang anehnya yang dari Ali adalah Abu Musa al-Asy'ari kalau tidak salah itu ya. Dan mereka semua bersepakat demi kesatuan umat. Ya. Itu setelah terjadi perang ya, setelah perang Jamal itu. Yang itu hampir terkalahkan sebenarnya yang Bani Umayyah. Maka Abdul As ini memerintahkan untuk mengangkat Al-Quran di atas tombak mereka itu, mengajak damai ya. Karena kalau dilanjutkan kan habis mereka ya. Maka muncullah perdamaian tadi dari Bani Umayyah ini diwakili Amr bin al-As, dari Ali bin Abi Thalib ini Abu Musa al-Asy'ari. Dua-duanya sepakat demi kesatuan umat. Kedua khalifah itu dimakzulkan, jelas katanya. Dimakzulkan ya. Maka ya, Abu Musa al-Asy'ari pada kesepakatan itu disuruh menyatakan itu lebih dulu. Dengan ini mewakili dari barisannya Ali bin Abi Thalib ya, menyatakan telah mencopot atau memakzulkan Ali bin Abi Thalib itu.
Berikutnya Amr bin As, mestinya seperti itu. Mestinya juga memakzulkan Muawiyah, tapi ternyata tidak. Jadi menurut saya aneh memang itu. Kalian sudah dengar bahwa Abu Jahal sudah menyatakan memakzulkan Ali, maka dengan itu saya menyatakan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah setelah Ali. Namun para ulama umumnya enggak berani menyatakan menyalahkan. Para ulama, saya belum pernah menjumpai itu ulama ahli sunnah khususnya menyalahkan Amr bin As. Alasannya apa? Karena bahwa dia seorang sahabat gitu. Dan Allah pernah bersabda, ashabi kan nujum. Sahabatku semuanya seperti bintang-bintang di langit itu. Jangan sekali kalian menodai atau para sahabat, sehingga tidak ada ulama yang berani menyalahkan Amr bin As itu. Karena dulu berjasa mengislamkan Mesir juga, panglima waktu ke Mesir. Nah, itu dulu kisahnya seperti itu. Nah, dan dengan taktiknya Amr bin As tadi, barisan pro Ali pecah. Ada barisan setianya yang langsung menyatakan mufaraqah, kayak As'ad mufaraqah pada Gus Dur dulu, mufaraqah. Ya. Jadi meninggalkan Ali, dan bahkan juga berlebihan juga menuduh Ali telah kafir. Siapa itu? Ya, yang disebut dengan Khawarij itu. Jadi Khawarij asal maknanya orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok dikatakan kafir? Alasan inil hukmu illa lillah. Penentu hukumnya hanya Allah. Ini kok ada tahkim kepada manusia. Apalagi melihat tadi ternyata pihak sana seperti itu. Nah, kalau Ali menerima itu berarti dia telah meninggalkan Al-Quran, berarti kafir. Tuh, sampai ekstrim semacam itu. Ya. Yang tetap setia, kayaknya yang sekarang menjadi Syiah itu, meskipun Syiah itu sudah keluar juga dari secara formalnya, tapi mereka mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib itu. Nanti kan ada fadilahnya juga Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang akan kita kaji ya. Baik, kita lanjutkan ya. 1549 Hadithu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadis berasal Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu pernah bersabda, uritu fil manam anni anzi'u bidalwi baqratin al qalibin. Aku bermimpi atau melihat dalam tidurku, atau ditampakkan dalam tidurku. Padahal umumnya mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Mimpinya Nabi itu wahyu ya. Nabi Ibrahim mimpi menyembelih Ismail, itu punya perintah untuk menyembelih itu. Uritu fil manam anni anzi'u bidalwi baqratin ala qalibin. Ya. Jadi aku melihat dalam mimpi bahwa aku mengambil setimba ya, setimba air dari sumur itu. Ya. Bidalwi baqratin, ya itu kalau di sini maknanya Bakrah itu al-unsa minal ibil amisyabah ya.
Jadi unta betina atau unta yang masih muda. Jadi maksudnya Rasulullah mengambil air itu setimba, yang timbanya setimba yang biasa dipakai untuk memberi minum seekor unta betina atau seekor betina muda. Faja'a Abu Bakar, maka setelah itu datanglah Abu Bakar kepada Rasulullah tentunya. Fanaza'a dhanuban aw dhanubain naz'an dha'ifan. Maka Abu Bakar pun juga mengambil ya dhanuban satu ember atau dua ember, tapi mengambilnya naz'an dha'ifan, agak lemah, tidak secepat Rasulullah mengambilnya. Wallahu yaghfiru lahu, sama dengan dia Allah Rasulullah mendoakan semoga Allah mengampuni akan kelemahannya Abu Bakar. Tsumma ja'a Umar bin Khattab, dan setelah itu datang Umar bin Khattab, fastahalat ghurban tadi. Jadi fastahal jadi yang sebelumnya tadi sudah ya. Jadi asal maknanya mengambil arah dari barat tadi, tapi sekarang bisa mengambil yang sekian banyak ya, hingga dapat diminum oleh orang banyak. Falam ara abqariyan yafri fariyahu ya. Ya. Jadi maka aku pun tidak pernah melihat seorang jenius ya, seorang jenius yafri fariyahu dari Assalamualaikum. Apa tadi? Ya, apa tadi? Mangga jam 8 saya dapat balik enggak, Pak? Jam 8. Ya, insyaallah ya. Oke, Pak. Ya. Oke, matur nuwun. Ya. Ya, ini yafri fariyahu nomor berapa tadi? 49 ya. Itu al-qat'u ya, yafri fariyahu itu memotong asal maknanya. Yafri fariyahu memotong asal maknanya. Ini bahasa yang aneh-aneh di sini. Yuqalu faraitu syai'a ufriyahu fariyan qata'tu lil islah. Saya potong untuk perbaikan. Apa terjemahnya Pak di situ? Maka aku belum pernah melihat orang yang cerdas mengambil air. Oh, masih gitu aja ya. Nah, Islam mengangkat sepotong ya baik. Maka kau belum pernah melihat seorang yang jenius, yang cerdas tadi ya, seperti Umar tadi yang mengambilnya. Hatta rawiyan nas wa dharabu bi'atanin, sampai orang yang minum dari air yang diambil oleh Umar tadi ya mencukupikan banyak manusia ya. Jadi yang paling banyak mengambil airnya tadi Umar bin Khattab. Maka itu ditakwil Umar itu super cerdas kita, sangat jenius. Kali lagi ini mimpinya Rasul ya. Kalau nggak salah nanti ada keterangan tentang apa maksud daripada mimpinya itu ya. Ada yang keterangan hadis 1458 panjang sekali.
Keterangannya tentang Umar dan keterangan. Oh, panjang Pak ya. panjang. Ayat itu disebutkan sebagai Islam ilmu, kemudian Abu Bakar yang ngambil sama Umar. yang paling banyak. Ya, intinya seperti itu ya. Jadi dua orang itu ilmunya paling luas juga ya. Sangat jenius. Akhraj al-Bukhari fi kitab Fadil Ashabin Nabi, sama dengan tadi bab manaqib Umar bin Khattab Abi Hafs ya. Jadi babnya tentang kemuliaan ya, kelebihan Umar bin Khattab, bapaknya Hafsah itu Hafsah ya. Hadis berikutnya 1550. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Hadis yang bersumber Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dakhaltul jannata, aku telah masuk surga. Ini mimpi juga ya, kayaknya mimpi juga. Au ataitul jannah, atau aku telah mendatangi surga. Fa absartu qasran, maka aku melihat ada sebuah istana. Qasr itu istana ya. Fakultu, maka Jabir pun berkata kepada Rasulullah, liman hadza ya Rasulullah, milik siapa istana itu ya Rasulullah? Qalu li Umar bin al-Khattab, maka mereka mengatakan itu miliknya Umar bin Khattab. Fa'aratu an adkhulahu, maka aku ingin untuk memasuki istana itu. Falam yamna'ni illa ilmi bi ghairatik. Falam yamna'ni, maka tidak ada yang bisa menghalangiku atau menahanku untuk bisa masuk tadi ya. Mana tadi ya, illa ilmi bi ghairatik, melainkan ya, tauku ya, tauku tentang ghairah. Ghairah itu ya, apa ghairah itu? Kecemburuan. Di situ apa disebut? Kecemburuan ya, ghairah ya. Jadi seakan-akan ya, apa namanya, Rasulullah ini mau masuk itu, tapi sayang dia nggak jadi masuk karena khawatir kecemburuannya Umar bin Khattab. Kok Umar bin Khattab diberi seperti itu? Kalau Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Nabi Allah, awa alaika ahor ya, afa alaita uhor ya. Ini sumpah, maknanya sumpah, bi abi anta wa ummi, semacam sumpah tapi bukan sumpah ya. Jadi dalam tradisi bangsa Arab seperti ini, dengan bapakku ibuku, jadi tidak hanya saya, bapak ibuku harus mendapat juga dengan aku ya. Pantaskah aku dicemburui ya. Jadi maksudnya Umar merendahkan diri ya,
bahwa yang lebih pantas disembur dalam arti positif diinginkan itu adalah engkau ya, bukan aku. Jadi ini kan Umar apa? sumpah dengan atas nama ayah dan ibu, bukan dengan nama Allah. Nah, ya makanya ini semacam sumpah tapi bukan sumpah. Karena kalau ini sumpah pasti Rasulullah menegurnya. Karena ini sudah Islam kan Umar saat itu sudah menjadi Muslim. Ya. Jadi bi abi anta wa ummi, ya, ya. Semacam sumpah saja untuk lebih menguatkan. Ya. Jadi jangan enggak hanya aku, bapakku dan ibuku, gitu. Ikut juga sependapat dengan aku, maknanya gitu. Jadi Rasulullah tadi kan menyatakan ingin sekali tuanya masuk itu, tetapi karena saya tahu kalau saya masuk tentu engkau cemburu ya Umar. Nah, maka dijawab Umar dengan tawaduk juga, apa pantas ya Rasulullah, ya aku cemburui pada yang lebih pantas adalah engkau. Maksudnya begitu. Akhrajul Bukhari fi kitabin nikah. Aneh ya babnya nikah ya. Mungkin karena cemburu tadi. Babnya bab nikah ya. Babul ghairah. Kita sering membaca dengan ghirah, punya ghirah, padahal aslinya ghairah, ghairah ya. Berikutnya 1551 ya. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, baina nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Idqal dibaca Rasulullah SAW bersabda, baina ana naimun ra'aituni fil jannah. Ketika saya tidur, maka aku mimpi bahwa aku ada di surga. Fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasrin, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang berwudu ila janibi qasrin, di samping istana ya, begitu. Faqultu, maka aku pun berkata, kata Rasulullah, liman hadzal qasr, siapa pemilik istana ini? Faqalu, mereka yang ada di sini mengatakan li Umar bin Al-Khattab, itu diperuntukkan untuk Umar bin Khattab. Fa zakartu ghairatahu fa wallaitu mudbirun, maka aku sebutkan kepadanya, kepada Umar itu tentunya ghairatahu, ghairah tadi ya, jadi kecemburuannya tadi. Fa wallaitu mudbiran, maka aku sekarang berbalik arah, kembali ke balik kucing. Fa baka Umar, maka Umar pun menangis. Wa qal a'alaika ubaru ya Rasulullah. Umar pun berkata, ya Rasulullah, apakah aku pantas ya aku engkau cemburui, wahai Rasulullah? Padahal seharusnya justru kita yang cemburu kepada Rasulullah ya. Jadi pengakuan Rasulullah yang merasa seakan cemburu tapi belum dalam arti negatif ya, menginginkan seperti Umar itu begitu, sampai Umar mengatakan tidak pantas saya sebenarnya.
Akhrajul Bukhari fi kitab Bad'il Khalqi. Hadis Bukhari dalam kitab awal mula penciptaan, termasuk penciptaan alam, penciptaan Adam ya. Babu ma jaa fi sifatil jannah wa innaha makhluqah. Babnya tentang riwayat-riwayat yang berbicara tentang surga dan penegasan bahwa surga itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah ya. Jadi selain Allah semuanya kan makhluk ya, termasuk surga makhluk semua. Berikutnya lagi 1552. Hadis Sya'b bin Abi Waqqas. Hadis yang berasal dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga termasuk al-asyaratul mubasysyaruna bil jannah. Seorang yang diberitahukan langsung Rasulullah dari 10 orang yang dijamin masuk surga ya. Tanpa hisab ya. Dan ini pernah ketika masuk Islam ibunya itu bersumpah ya, dan tidak akan makan, dia semogok makan sampai mati. Kecuali saat dia balik kepada agama nenek moyang. Jadi dengan makna lain bahwa ibunya memaksanya untuk murtad kembali. Ya, dirayu-rayu berhenti, mogok lagi, mogok lagi sampai akhirnya dia menyatakan, "Oh, apa sih, wahai ibu, kalau saya ini ibu nanti oleh Allah diberikan 100 nyawa sebagai cadangan dan 1 nyawa aku gunakan mati, hidupkan lagi, mati sampai 100 kali, aku tidak akan pernah meninggalkan agama yang benar." Itu kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Kalau nggak salah Buya Hamzah pernah menyebutkan dalam sejarahnya itu, katanya makamnya itu ada di Guangzhou. Guangzhou itu di Cina ya. Benar apa tidak? Beritanya begitu. Jadi saat itu ternyata para sahabat juga sudah sampai di Cina. Sehingga makanya tidak aneh kalau ada hadis yang mengatakan utlubul ilma walau bisin itu ya. Meskipun sampai negeri Cina itu ya, bisa jadi karena bahasa itu sudah sampai ke situ sahabat. Karena di mana, di Rusia, di Belarusia kalau nggak salah namanya, bagian dari Rusia, Belarusia itu ya, itu juga ada kuburan para sahabat. Padahal itu kalau sekarang ini es ada isinya. Jadi sahabat pun sudah dimakamkan di sana pada saat itu. Padahal perjalanan ke sana itu ke daerah dingin ya. Dan tentu berbulan-bulan perjalanan berangkatnya saja. Itu pernah dimunculkan di TV, saya pernah menyaksikan. Kan di Moskow itu yang sekarang kan lapangan merah, ternyata pojoknya kan ada masjidnya itu, yang selama 70 tahun tidak difungsikan ya, karena revolusi komunis itu, sejak berdirinya komunis itu tidak difungsikan sebagai masjid. Sekarang kan sudah dikembalikan ke masjid lagi. Padahal itu tiap tahun kan ada apa namanya itu parade militer dengan pameran senjata itu. Di ujungnya itu ada masjid yang apa namanya
menaranya banyak 4 lah pada menaranya. Ya. Ya. Jadi Rusia pun dulu sebenarnya seperti itu. Sahabat masa itu sudah sampai di sana. Di samping ke Indonesia, maka sudah ada yang mengatakan kan bahwa Indonesia ini sebenarnya sudah masuk Islam sudah masuk sejak zaman sahabat juga kan. Kalau enggak Buya Hamka termasuk mengatakan itu juga. Saya juga Ali pernah ke Indonesia. Apa? Ya, ada yang mengatakan itu ya. Sudah sampai Demak juga katanya ya. Allah alam kebenarannya ya. Ya kalau sudah itu kan luar biasa dakwahnya, padahal saat itu yang transportasinya ya, dan pasti juga melalui laut juga. Laut. Apa mungkin kira-kira? Mengapa nggak mungkin? Zaman Nabi Nuh aja sudah diajari bukit kapal waktu itu ya. Ini dari Nuh kan jauh sekali, ribuan tahun. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sudah 5.000 tahun lebih. Apalagi namanya Nabi Nuh ya. Jadi mungkin ya. Berikutnya 1552 ya. Alhamdulillah ya. Sayyiban ya, hasanan ya. Dan hujan yang membawa rahmat bukan bawa bencana ya. Karena daerah lain luar biasa. Ini tadi saya punya saudara apa ya, misanan. Ini dia tuh berhasil indah di daerah Karawang sana, buka toko tuh akhirnya menjadi besar tokonya ini. Ini katanya tenggelam namanya tokonya itu. Jadi kerugiannya bisa ratusan juta termasuk mobil apa itu tenggelam. Hah? Karawang itu kan daerah baru yang berkembang itu ya. Jadi dia buka toko di sana, kakak beradik ternyata berkembang pesat di sana. Dulu yang satu asalnya di Cipeti, di Blok A, ya Blok A itu. Sampai pindah ke sana Pak. Salah maju dengan di sana, ditinggal tokonya yang di Cipete itu ya. Yang terakhir kan Suwisi Tahu betul. Apa? Yang terakhir kan Suwisi Tahu betul. Apanya Pak? Betul. Oh iya, nah iya ini memang dari jebolnya tanggul itu. Yang seberangnya tanggul itu bahwa rumah pun lenyap itu. Karena memang kencengnya seperti itu. Ya. Saya punya adik ipar, tapi bukan tempat pas kebetulan rumah kontraknya rumahnya dikontrakkan itu banjiran juga. Dulu banjirnya hanya sampai aja di rumah itu kan masuk, tapi tidak sampai tenggelam. Sekarang ini luar biasa. Itu alasannya Jokowi pindah supaya nggak berbanjir. Apa? Istana itu Itu karena yang salah Anies Baswedan gitu Pak. Salahnya Anies itu ya. Pokoknya apapun Anies yang salah ya. Jadi luar biasa banjir hari ini di mana-mana, luar biasa ya. Itu di perumahan tempat saya itu, ya. Di tempat adik ipar tadi itu. Jalan di perumahan itu mau nyebrang jalan harus pegang tali loh, karena deras airnya. Itu di Ciledug Permai 1 dan Ciledug Permai 2. Iya, banjir. Sampai sana, sangat luar biasa ini. Ya. Tapi Pak Jokowi sudah memerintahkan yang jebol itu harus sudah dikembalikan dalam 2 hari. Itulah hebatnya Pak Jokowi ya. 2 hari harus selesai. Jadi luar biasa banjirnya. Yang namanya kendaraan mobil-mobil itu kayak tsunami itu.
Jadi jungkir balik nggak karena ada yang balik kepalanya di bawah, ekornya di atas. Ada yang balik numpuk. Kan belum pernah terjadi seperti itu. Kenapa ini kok luar biasa? Saya kira sama, kembali menurut Al-Quran kan, wabima kasabat aydikum, karena dosa-dosa ya penduduk negeri ini kira-kira begitu ya. Baik, ayat hadis berikutnya 1552 ya. Hadis Sa'ad bin Waqqas tadi, dia berkata, Ista'zana Umar ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Umar bin Khattab anhu meminta izin. Enggak izin apa itu? Untuk masuk bertamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu nisa'un min Quraisy yukallimnahu. Saat itu di rumah Rasulullah ada para wanita dari Quraisy yang sedang berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yastakthirnahu, dan bicaranya pun panjang, banyak bicara dengan Rasulullah. Aliyatan aswatuhunna, suaranya pun keras, terdengar keras. Falastadzana Umar kumna yabtadirnal hijab. Ketika Umar minta izin itu, maka kaum wanita itu segera berhijab. Yabtadirna itu mubadarah, bersegera untuk memakai hijabnya. Fa'adzina lahu Rasulullah SAW, maka Rasul mengizinkan, karena semua sudah berhijab, Umar diizinkan masuk. Wa Rasulullah SAW yadhak, Rasulullah ketika Umar masuk itu tertawa. Faqala Umar, maka Umar pun berkata, Adhakallahu sinnaka ya Rasulullah. Ini kalau terjemahan harfiahnya ya. Jadi umurmu ya Rasulullah itu membuat engkau tertawa. Gimana itu terjemahannya? Allah telah membuatmu gembira. Bergembira ya. Enggak apa-apa lah. Jadi ini sinnun itu umur asal maknanya, sinnukaya. Jadi Allah telah membuatmu ya dalam usia yang ini kira-kira seperti ini untuk bisa tertawa. Qal ajibtu min haula illati kunna indi. Aku terheran-heran. Juga kadang-kadang bisa dimaknai aku tertarik dari kaum wanita tadi yang kebetulan berada di rumahku. Falamma sami'na sautaka, yaitu setelah mereka mendengar suaramu hai Umar, ibtadarnal hijab, segera saja mereka berhijab. Jadi Rasulullah menganggap aneh gitu ya, mendengar suaramu langsung berdiri berhijab semua kaum wanita yang ada di rumah Rasul tadi. Qala Umar, fa anta ya Rasulullah, maka engkaulah ya Rasulullah ya yang lebih pantas ya. Jadi bukan karena Umarnya tapi karena Rasulullah, maksudnya begitu, kamu tawaduknya Umar ya. Kuntahaku ayyahabna, engkau lebih berat untuk membuat mereka takut ya. Haba yahabu itu maknanya takut, huwa yahabu
hiya tahabu hum yahabuna tapi hunna yahabna qara'na ya jelisnya ya. Kaum wanita tadi ya menjadi bersegera berhijab tadi yang lebih berhak, lebih pantas adalah karena engkau ya Rasul, bukan karena aku. Maksudnya begitu. Tsumma qala, kemudian berkata, ayyu adwatin anfusihinna. Qala ini siapa? Saya ragu-ragu ini ya. Apa Umar apa Rasulullah ini? Rasulullah. Karena tadi kan sebelumnya Umar ya. Umar merasa ya tidak pantas ditakutil kaum wanita tadi, maka segera benih, maka Umar menjawab, Rasul ya Rasul yang berhak lebih pantas untuk ditakuti mereka sehingga bersegera berhijab tadi. Tsumma qala ayyu adwati anfusihinna. Kemudian Rasulullah bersabda, yakni musuh daripada anfusihinna. Apa anfusihinna ini? Dorongan hawa nafsu, bukan? Diri mereka. Nah? Oh, ay musuh. Oh, ay adwati anfusihinna. Jadi mereka dari musuh diri mereka sendiri ya. Nah, kalau saya kok kayaknya enggak kalau saya menurut saya kok ya. Jadi karena tadi kan lepas hijab gitu begitu. Karena mendengar Umar datang, maka seakan-akan tadi itu kan ngikuti nafsu melepas hijabnya. Begitu dengar suaranya Umar langsung jadi mengalahkan dorongan nafsunya tadi untuk ini, kalau saya gitu. Atahabnani walatabhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya kata Umar. Oh, ini menurut saya Umar ini yang berkata ini. Umar ya, bukan Rasulullah ya. Jadi apakah mereka takut kepadaku dan tidak takut kepada Rasulullah? Jadi maksudnya sama dengan tadi itu ya. Yang dipantas ditakuti Rasulullah bukan aku, maksudnya begitu. Qulna na'am, ternyata mereka jawab iya. Ya, nah. Anta afadhu wa aghladu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ternyata engkau memang lebih keras, lebih tegas dari Rasulullah SAW. Dan memang terkenal, Umar kan terkenal orangnya sangat keras kan ya, sangat keras, tapi kerasnya demi kebaikan, demi yang hak, keras sekali ya. Bahkan pada Rasulullah pun ketika perjanjian Hudaybiyah itu juga kasar tuh, sampai tidakkah Rasulullah, sampai seperti itu. Karena poin-poin perjanjian Hudaybiyah itu ada yang merugikan menurut pandangan Umar saat itu. Memang secara tekstual gitu. Ada perjanjian misalnya kalau ada orang Islam yang murtad, maka orang kafir Mekah tidak wajib untuk mengembalikan ke Madinah. Tapi kalau ada orang Madinah yang masuk Islam harus kembalikan ke Mekah. Kan nggak adil ya. Sehingga Umar pernah menentang itu dengan mengatakan awalnya Rasulullah, awalnya Rasulullah, tidaklah kau Rasulullah, seakan bukan wahyu. Ya. Jadi kerasnya Umar sebelum makan ini, "Na'am anta afaddu wa aghlatu min Rasulillah." Walaupun tafaddan walidul qalbi. Umar memang jauh lebih keras, lebih tegas ya dari Rasulullah sallallahu. Qala Rasulullah sallallahu, Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat
yang jiwaku di dalam genggaman kekuasaannya, malakiyaka asyaiton qattu, tidak ada setan pun yang menemuimu atau bertemu denganmu, salikan fajjan, yang menempuh melalui suatu jalan, illa salaka fajjan ghaira fajjika, pasti setan memilih jalan yang lain. Jadi Rasulullah sampai mengatakan itu, tidak ada setan kok bulan jalan satu jalan dengan Umar, lain dia pindah ke jalan lain yang tidak ada Umar di situ, maksudnya begitu. Jadi setan apa? Iya, yang hebat itu Pak, takut sama istri ya. Takut sama istri ya. Ya. Tapi itu takwa Pak itu. Takut sama istri tua. Pak Yahya ini berarti ya. Takwa, takut sama istri tua. Jadi sampai Rasulullah ini ternyata mengakui seperti itu ya. Sampai sumpah Rasulullah ya, kalau ada setan bertemu denganmu, maka dia tidak mau mengikuti jalan yang kau lalui, dia pindah ke jalan yang lain. Ini kan luar biasa, Rasulullah mengakui seperti itu. Akhrajal Bukhari fi kitab Bad'il Khalqi, riwayat Imam Bukhari ya. Kitabnya kitab awal mula penciptaan, babu sifati iblis wa junutihi. Babnya aneh ya. Babnya malah iblisnya dan tentaranya yang takut sama Umar itu ya. Takut sama dia. Ya, Mas Hujan kita tambah satu hadis lagi ya. Biar sampai ganti bab ya. Berikutnya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ini hadis anaknya Umar radhiyallahu anhu, Abdullah namanya. Qal, dia berkata, lamma tufiya Abdullah, ya, setelah Abdullah itu wafat, ja'a ibnuhu Abdullah ibnu Abdullah ila Rasulillah. Masya Allah ya. Jadi setelah datang hamba Allah Abdullah, ini yang bicara ini Abdullah juga namanya, karena Ibnu Umar namanya Abdullah bin Umar. Qal lamma tufiya Abdullah, setelah seorang hamba Allah itu meninggal, ja'a ibnuhu Abdullah ibnu Abdullah ila Rasulillah. Yang dimaksud siapa, yang enggak ada keterangan ya, ada apa enggak ya? Tidak ada ya. Datang Abdullah bin Abdullah itu kepada Rasulullah SAW. Fasa'alahu, baru saya ya. Ada yang minta bajunya Rasulullah, berarti maksudnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Siapa itu? Siapa? Ya, tokoh munafik di Madinah itu ya. Jadi setelah ya, Abdullah bin Ubay itu meninggal ya, ja'a ibnuhu Abdullah ibnu Abdullah, jadi maka datanglah anaknya dia namanya Abdullah juga ternyata bin Abdul bin Ubay lanjutannya, datang ke Rasulullah. Fasa'alahu, untuk memintanya, ayuk teu komisahu, untuk memberikan baju Rasulullah, yukfanu fihi abahu, yang digunakan untuk mengkafani bapaknya. Jadi kisahnya tentang matinya Abdullah bin Ubay bin Salul ya. Ini enggak ada keterangan, tapi dari konteksnya kita bisa pahami ya.
Jadi memang anaknya kisahnya ketika Abdul bin Mas'ud itu minta pakaian Rasulullah untuk mengkafani bapaknya itu. Bapaknya padahal bapaknya kafir. Bahkan munafik padahal. Tapi kan tidak menampakkan kafirnya, Pak. Sehingga Rasulullah pun berusaha untuk sampai mensolatkannya nanti. Sehingga turun ayat yang melarangnya itu. Bahkan salah satu anak Abdul Muthalib itu ada yang Islamnya benar. Itu pernah minta izin kepada Rasulullah untuk apa? Untuk membunuh bapaknya. Karena dia tahu bahwa bapaknya benar orang munafik musuh yang berada orang kafir. Tapi Rasulullah menolak. Mengapa? Alasannya aku tidak ingin didengar bahwa aku memerintah untuk membunuh pengikutku sendiri. Jadi maksudnya dalam hal itu hukum yang kita lakukan adalah hukum yang tampak secara lahiriah saja. Kan lahiriahnya muslim, dia perlakukan sebagai muslim. Jadi itu nggak boleh. Karena ini seperti itu. Nah, ini tadi memintakan baju Rasul mengkafani bapaknya. Rasulullah memberikan, fa'atahu, maka diberikan kepadanya. Tsumma sa'ala ayusalli alaihi. Kemudian setelah itu meminta Rasulullah agar mensalatkannya. Faqama Rasulullah yusalli, maka Rasulullah pun mengiyakan berdiri untuk mensalatkannya. Faqama Umar, ini Umar ya. Faqama Umar fa akhadha bihabi Rasulillah. Maka Umar pun berdiri dan mengambil pakaian Rasulullah. Jadi barangkali pakaian tadi yang digunakan untuk mengkafani tadi barangkali. Ya Rasulullah, tusalli alaihi. Apa kau mau mensalatkannya? Wa qad nahaka rabbuka an tusalli alaihi. Padahal ini ayat belum turun. Tapi wa qad nahaka. Berarti nahanya fi'il madhi, maknanya pasti. Padahal sungguh Allah pasti melarangmu untuk mensalatkannya. Semacam prediksi dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab, innama khuyyirani Allahu faqal. Sungguh aku diberi pilihan oleh Allah. Jadi maksudnya menyolat boleh, mensalatkan tidak mensalatkan juga ya boleh juga. Di pilihan. Faqal istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in taghfir lahum 70 marrah falyaghfirallahu lahum. Falyaghfirallahu. Ini ayat dalam surat Taubah ya, 80 itu. Baik kau mintakan ampun buat mereka atau tidak, bahkan kalau kau minta ampun sampai 70 kali, Allah tidak akan mengampuninya. Wa sa'azidu ala sab'in. Rasulullah saking sayangnya umat jangan sampai masuk neraka tadi, kalau 70 belum dikabulkan istighfar saya, akan saya tambahi. Saya tambahkan melebihi 70 itu. Qal innahu munafiq. Umar berkata lagi, ya Rasulullah, sungguh dia itu orang munafik. Qal fa shalla alaihi Rasulullah sallam. Maka Rasulullah mensalatkannya. Jadi mensalatkannya. Setelah Rasul mensalatkan baru turun larangan. Yaitu apa?
wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi. Jangan sekali-kali kau mensalatkan pada seorang di antara mereka yang mati. Tadi dalam keadaan munafik tadi abadan, setelah ini selamanya. Wala taqum ala qabrih, dan jangan berdiri di kuburnya untuk mendoakannya. Jadi ternyata menurut riwayat Bukhari Muslim ini Rasulullah masih tetap mensalatkan si siapa? Abdullah bin Ubay tadi ya, karena memang belum ada larangan. Saat itu masih diberi pilihan, sholatkan boleh, enggak sholatkan enggak apa-apa, kira-kira begitu. Tapi ternyata mensalatkan ini langsung turun ini tadi. Mulai sekarang seakan-akan begitu, jangan sekali lagi kau mensalatkan orang munafik seperti dia itu. Jangan kau doakan. Surahnya apa? Taubah, Taubah ini ada Pak? Taubah. Taubah berapa? 80 sampai nanti 84 itu lanjut itu. Akhrajul Bukhari fi kitab tafsir. Ini Bukhari kitab tafsir surah Bara'ah bab istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Ya. Jadi kalau di tempat kita dan misalnya kan ada desa tertentu itu, kemudian ada yang menurut negara atau menurut kepolisian khususnya dianggap teroris ya, kemudian ditembak mati, kemudian desanya menolak, itu dimakamkan di desanya. Gimana kalau dikaitkan dengan ini kira-kira? Benar apa salah kira-kira? Salah. Oh itu malah belum tentu munafik kok, malah biasanya ada orang-orang Islamnya benar malah dianggap teroris kan ya. Jadi berlebihan itu namanya, berlebihan ya. Jadi pemakamannya nggak boleh di desa itu kan banyak kan itu, sehingga akhirnya disarikan di mana itu di Jakarta itu, di Cirebon nggak mau mengalami itu, termasuk yang hanya satu orang tapi dikepung rumahnya di mana Banyumas mana itu ya. Itu ya berlebihan lah padahal. Padahal itu yang mengatakan orang Islam juga kan. Islam. Rasulullah saja sendiri ternyata seperti itu, saking sayang pada umat yang munafik saja, saking sayangnya supaya ya bisa diselamatkan, bahwa kalau enggak di 70 istighfar tidak akan saya tambah, seperti itu, dan masih juga mensalatkannya. Hanya saja kalau sekarang kalau benar-benar terbukti munafik ya karena sudah turun ayat larangan, ya sudah jangan disalatkan lagi. Ini untuk orang munafik ya? Iya. Jadi bukan untuk orang kafir. Oh kafir otomatis kok. Orang ngaku Islam tapi nggak pernah sholat. Ya. Oh, itu fasik kalau itu Pak. Fasik ya. Boleh. Boleh kalau fasik boleh. Kalau liberal. Liberal. Oh liberal. Ya. Liberal kita lihatlah ya. Lihatnya gimana? Dia menentang kewajibannya apa tidak? Kalau pendapat menentang kewajiban sholat itu sudah kafir, bukan liberal lagi. Jadi kalau tidak menentang hukum wajibnya itu namanya fasik. Kalau menentang enggak wajib, enggak benar tuh sholat wajib, itu sudah kafir. Jadi beda. Jadi selama masih belum seperti itu namanya fasik, kita boleh mensolatkan dan kita juga berpahala. Ya. Meskipun bisa jadi untuk yang berdoa nggak dapat ya.
Jadi Islam abangan itu yang nggak pernah sholat ya masih boleh sholat. Masih boleh satu. Masih boleh satu. Ya, syahadat Pak ya. Jadi kita kadang-kadang berlebihan, terutama sekarang teror itu seakan-akan wah ya. Dan itu doktrin Amerika memang itu ya. Kemudian ada Densus itu ya. Soalnya banyak juga yang rekayasa seperti yang Rianto bahasanya dari Klaten itu. Setelah itu berusaha memberikan uang kerugian Sriono ya. Ya, kita sudah berlebihan di dalam menuduh orang teroris itu. Sarung seperti di Solo Pura itu yang ditembak mati itu gimana? Ya. Dosa ya? Ya. Kalau menurut kita itu masih tidak keluar dari Islam. Bahkan tidak sedikit mengatakan mati syahid itu. Mati syahid. Ya. Karena mereka alasannya apa? Itu kan karena bom Bali kan. Alasan mereka yang mereka serang itu bukan turis. Waktu di Bali turis, tapi dia sebelumnya ikut pasukan sekutu ke Afghanistan, sehingga diserang waktu ngelencer di Bali itu. Alasan mereka itu apa? Orang baik sebenarnya. Iya. Dan tidak terbukti, kejahatannya nggak terbukti, termasuk yang 11 September itu waktu itu ya. Itu kan nggak terbukti. Itu rekayasa Zionis. Ya. Orang-orang Yahudi yang di gedung itu saat itu sengaja sudah nggak masuk, semua tahu sudah. Ya. Jadi yang Yahudi sengaja meliburkan diri ben selamat ya. Karena rekayasa dia. Nah, di dunia spionase internasional kan biasa. Kalau Amerika ada CIA dan satu lagi apa namanya? FBI. Di Uni Soviet kalau dulu namanya KGB kan ya. KGB itu. Itu memutarbalikkan, termasuk di kita. Ya. Dulu zaman Pak Harto dulu yang komando jihad itu begitu kan. Itu yang namanya Ustadz Jazir itu, yang masjidnya sangat terkenal itu, ya. Itu kan memang sampai hari ini pun menyediakan tamu mau nginap juga di situ kan. Sandal sepatu hilang di masjid itu diganti. Ya. Itu pernah ke Tamonan begitu, ya, Tamonan. Kemudian tamunya itu sengaja meninggalkan tasnya di rumahnya. Ternyata setelah itu digerebek rumahnya itu. Di situ ada senjata. Dituduh apa namanya? Ya, komando jihad saat itu kan. Nah, dia itu sampai ditahan katanya digantung di Semarang Pak itu. Di jembatan mana gitu, gantung kakinya di atas. Suruh mengaku itu katanya. Jadi sampai dibawa ke sana zaman itu. Banyak rekayasa seperti itu. Itulah dunia politik, sampai ada yang ya, yang politik itu kotor itu karena kadang-kadang memang ada yang semacam itu. Sehingga orang Islam seakan-akan menjauhi politik. Sekarang ini kan banyak kotor juga kan. Tapi kalau kita tidak masuk di dalamnya sebenarnya ya mereka tambah menguasai segala-galanya, karena politik bisa menguasai. Sekarang misalnya pembuat undang-undang dikuasai mereka, ya. Kemudian eksekutif dikuasai mereka, bisa yudikatif juga. Sementara kita sudah kadung di masjid tidak boleh bicara politik kan gitu ya. Iya kan?
Itu sebenarnya kita terperangkap dalam mereka. Kalau kan banyak masalah politik itu, masalah kepemimpinan itu ya. Sehingga pengurusnya sudah langsung tidak boleh bicara politik, itu sebenarnya sudah terjebak, tidak menyadari bahwa memang cara mereka seperti mereka itu iri dengan kita sebenarnya. Kenapa? Karena kita punya media untuk berkumpul untuk ini tiap saat kan, baca sehari 5 kali. Wah, itu didoktrinkan gimana mulai pemimpin kan kaitannya selalu dengan politik kan. Kalau konsisten dengan ajaran Quran, memilih non muslim adalah menghanguskan iman. Nggak ada yang berani. Ya kalau mereka pastinya terpilih orang Islam yang baik juga kan. Ini yang mereka takuti. Maka sengaja dimasukkan tipu daya semacam itu. Jadi kita sendiri akhirnya melarang masjid kita sendiri untuk bicara politik. Ya. Baik Bapak Ibu, saya kira ini mohon maaf atas kekhilafan, tentu wallahu alam bisawab ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.